Yang di belakang boleh silakan duduk ke depan. Boleh diisi dulu kursi-kursi di depan yang masih kosong, silakan. Ayo maju, isi dulu kursi-kursi yang masih kosong di depan, silakan. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi ini. Seberapapun kita yang hadir pagi ini tidak mengurangi untuk kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan pada pagi ini. Seberapapun kita yang hadir yang datang pada pagi ini itu tidak mengurangi untuk kita mau membawa pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan pada pagi ini. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bawa korban syukur yang terbaik buat Tuhan pada pagi ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Sungguh Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Sungguh Engkau terlalu amat baik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bawa korban syukur pagi ini ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami, pengagungan kami pagi ini ke hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau terlalu amat baik, sangat baik bagi kami Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan.
persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Waktu kami memberikan alokasi waktu spesial untuk beribadah pada Tuhan, kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat yang Tuhan lakukan di setiap kehidupan kami. Maka berkati setiap ibadah yang kami lakukan hari ini. Amin. Jadi pengurapan Allah yang besar di hidup kami. Amin. Pulang dari tempat ini, kami akan mengalami secara pribadi, sehingga kami akan menyerahkan hidup kami, mempercayakan sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan. Amin. Kami menyerahkan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan menjadi kekuatan untuk setiap kita. Amin. Kita mau naikkan satu pujian. Menaikkan. Sorakan haleluya.
Kuasa-Mu sempurna atas setiap kelemahan kami, Yesus. Kuasa-Mu Tuhan yang memampukan kami, memberikan kami kekuatan, penghiburan, sukacita. Kuasa-Mu juga Tuhan yang akan membawa kami hari lepas hari, kami boleh melihat bagaimana karya Tuhan yang ajaib nyata dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah kami pada pagi ini Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu, Yesus.
yang dibuat menjadi sangat berfaedah, supaya kebenaran firman Tuhan ini bertumbuh lebat dan menghasilkan buah-buah, dan orang akan menikmati kehidupan kami, merasakan akibat kehidupan kami yang dikaryakan oleh kebenaran firman. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan Allah, pengurapan Roh Kudus menyertai kami semuanya. Hikmat marifat itu yang memampukan kami untuk mengetahui, mengenal lebih dalam lagi, dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hari ini saya diminta dengan mendadak. Ini bukan bacaan saya. Ya. Mari kita akan membuka di dalam Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Kitab Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Bapak Ibu sudah mendapatkan ayat ini? Oke. Kitab Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Kalau sudah mendapatkan, maka kita akan membaca bersama-sama. Sudah mendapatkan ayat ini Bapak Ibu? Oke, amin. Mari, hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah, orang yang beribadah kepadanya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman, menyimpan, melakukannya, dan firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Maliaki ini adalah satu teguran ya kepada jemaat, tapi juga kepada hamba-hamba Tuhan. Teguran kepada jemaat yang meremehkan beribadah atau tidak menghargai hari Sabat Tuhan. Mereka yang lebih mementingkan rekreasi, mereka yang lebih mementingkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan termasuk kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang tidak memberikan sebuah kualitas di dalam ibadah mereka semua. Maka kemudian muncullah ayat ini. Ayat ini sebenarnya bukan hanya sebuah teguran, tapi ayat ini merupakan sebuah tantangan kepada orang Kristen. Allah sekarang memberikan tantangan kepada kita semuanya. Allah ingin menyatakan, mari kita lihat suatu perbedaan. Kalau kau beribadah kepada aku atau kamu tidak beribadah kepada aku, lihat hasilnya. Lihat perbedaannya. Jadi hari ini sebenarnya Allah ingin menantang kita semuanya. Dan saya tahu, saya yakin, setiap tantangan dari Tuhan, tantangan itu bukan berarti tantangan yang remeh. Kalau Tuhan berkata, kalau kamu beribadah kepada aku akan tunjukkan kelas. Aku akan tunjukkan satu perbedaan. Aku akan tunjukkan hasilnya. Kalau kamu beribadah kepada aku, maka aku akan mendapatkan aku. Kalau engkau mendapatkan aku, maka engkau akan mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau engkau tidak beribadah kepada aku, engkau tidak dapatkan aku. Kalau engkau tidak dapatkan aku, maka engkau tidak dapatkan banyak hal dan segala-galanya engkau tidak akan punya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ternyata bangsa Israel, termasuk para pemimpin-pemimpin rohaninya, adalah orang-orang yang tidak menghargai ibadah. Adalah orang-orang yang tidak menghargai dan mencintai hari Sabat Tuhan. Bukankah Allah memberikan satu perintah, salah satunya hormatilah hari Sabat. Hari Sabat itu jadi hal yang sangat penting. Bukan saja kita kemudian menikmati berkat Tuhan, tetapi Allah ingin berrelasi, Allah ingin berhubungan dengan kita semuanya. Ada begitu banyak orang Kristen dalam dunia modern pun sekarang, mereka meremehkan hari-hari ibadah. Mereka meremehkan sabda Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada satu perumpamaan yang sederhana yang mungkin sudah saya bagikan kepada kita semuanya. Ada seorang ibu sedang berjalan dari pasar, ya, di tengah-tengah sore hari, dia memberi roti 7. Dan pada waktu dia memberi roti 7 itu, Bapak Ibu, di tengah jalan ketika dia menuju rumahnya, ada seorang pemulung yang kelaparan. Dan ibu kemudian memberikan roti ini satu, diberikan roti ini. Dan waktu diberikan roti ini, Bapak Ibu, pemulung berkata demikian, bisakah aku mendapatkan roti itu lagi? Maka kemudian dengan senang hati, karena ibu melihat orang ini mengalami kelaparan, maka diberikanlah kemudian 5 roti. Jadi 5 roti ditambah 1 diberikan 6. Tapi akhirnya Bapak Ibu, setelah dia makan, dia berkata demikian, wah, masih ada roti 1 ini, lebih baik aku rampok. Maka kemudian orang atau pemulung itu, dia pukul ibu itu dan ambil roti itu. Dia makan roti itu sampai kemudian melumpuhkan ibu. Kalau Bapak Ibu semuanya mendengar cerita itu, pasti Bapak Ibu akan marah. Tapi inilah yang kita lakukan kepada Tuhan Allah kita. Pada waktu Tuhan memberikan kepada kita semuanya 6 hari, diberikan waktu itu kepada kita semuanya. Engkau boleh bekerja, engkau boleh
kita berterima kasih, bukannya kita kemudian balas budi, bukannya kemudian kita menghormati dan menghargai hadirat Tuhan, tetapi kita milih merampok waktunya Tuhan. Kita memilih merampok, bahkan bukan hanya merampok, kita menendang Tuhan, menghancurkan Tuhan, dan kita sakiti Tuhan. Dan kita kemudian tidak mendapatkan begitu banyak. Nah, ini sebenarnya yang terjadi di kitab Maliaki ini. Ada begitu banyak orang-orang yang percaya, yang diberikan anugerah, yang diberikan berkat, yang diberikan kesempatan, diberi suami yang baik, diberi istri yang baik, diberi anak yang baik, diberi berkat yang luar biasa. Tapi kita masih merampok waktunya Tuhan. Kita menyingkirkan Tuhan. Kita tidak menghargai Tuhan. Kita malah memakai waktunya Tuhan untuk rekreasi. Kita malah memakai waktunya Tuhan untuk bercengkrama dengan keluarga-keluarga kita semuanya. Sampai waktunya Tuhan, satu saat ada waktu di mana kasih karunia ini akan berubah menjadi waktu murka Tuhan. Kasih karunia ini akan berubah menjadi waktu di mana pendisiplinan, penuntutan Allah itu akan terjadi dalam hidup kita semuanya. Nah, Bapak Ibu juga kasih dari Tuhan. Tuhan bukan hanya ingin kita beribadah, tapi Tuhan ingin kita beribadah dengan benar. Ada banyak orang beribadah, tapi sebenarnya dia tidak menghormati Tuhan. Ada banyak orang beribadah, tapi sebenarnya dia betul-betul menyakiti hati Tuhan. Orang-orang Israel mereka beribadah dengan Tuhan, tapi hatinya menjauh, pikirannya jauh. Ini adalah ibadah yang tidak benar. Ada orang beribadah, tubuhnya ada di tempat ini, tapi pikiran, hatinya tidak ada di tempat ini. Tidak bersama, tidak sejenis, tidak selevel, tidak satu halaman dengan hatinya Tuhan. Itu yang menyebabkan akhirnya orang-orang Israel itu menghadapi satu tantangan yang luar biasa. Bapak Ibu yang kasih dari Tuhan, saya hari ini ingin mengajarkan kepada kita semua, ada satu kuasa dari ibadah itu sendiri. Nah, Tuhan menantang kepada kita semua hari ini. Bagi saya ini menjadi satu kesempatan yang besar. Kalau ada orang yang menantang, dia adalah orang yang memiliki begitu banyak potensi, ya. Dia memberikan kehidupan, memberikan kesehatan, memberikan berkat, dan memastikan bahwa kita mendapatkan jaminan yang begitu banyak. Maka saya akan berani mengikuti tantangan ini. Tapi kalau tantangan itu tidak datang dari orang yang memiliki kapasitas yang besar, saya tidak mau mengikuti. Tapi tantangan ini adalah tantangan datang dari Raja di atas segala raja. Tantangan ini datang dari Allah pencipta langit bumi, yang punya segala-galanya, yang memiliki tingkat kebahagiaan, yang memiliki sumber kebahagiaan, sumber berkat, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Sekarang dia berkata kepada kita semuanya, mari kita tanding, mari saya tantang, kamu beribadah kepadaku atau tidak? Mari kita buktikan perbedaannya. Ini menjadi satu hal yang bagi saya secara khusus, saya akan menyatakan, oke Tuhan, saya akan bertanding dengan Engkau, tapi saya akan memilih tantangan apa itu? Saya akan beribadah kepada Tuhan Allahku. Pada waktu Yosua mengakhiri pelayanan dia, kepemimpinan dia berkata kepada bangsa Israel, kumpulkan semua bangsa Israel. Sekarang silakan bangsa Israel, kalian beribadah kepada dewa-dewa Kanaan, kalian mau beribadah kepada Allah Moab, silahkan. Tapi aku dan seluruh keluargaku, aku akan berbakti, aku akan beribadah dan menghormati sahabat Tuhan. Aku akan menyembah, aku beribadah kepada Bapa Yehova yang menyelamatkan, yang membawa kita semuanya keluar dari perbudakan. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Di dalam kitab Ibrani, Bapak Ibu, pasal 10 ayat 25, Paulus berkata demikian. Jangan sering-sering, jangan cenderung, atau jangan meremehkan, atau jangan melakukan kebiasaan-kebiasaan atau meniru orang-orang yang menganggap remeh ibadah sahabat dan mereka kemudian meninggalkan. Ini merupakan satu hal menjadi masalah paling berat dalam iman kita. Kenapa orang seringkali menganggap remeh? Mereka berkata demikian, memang gereja kasih saya makan, memang orang-orang Kristen kalau saya ibadah kasih makan, memang gereja itu mendukung, support buat kehidupan saya. Orang berpikir bahwa ibadah itu selalu berurusan bagian-bagian pemenuhan kebutuhan kita. Kita berpikir bahwa ibadah karena enak Tuhan dan diuntungkan Tuhan. Sebenarnya hakikat dari ibadah saat itu kita yang diuntungkan. Terlalu banyak prinsip-prinsip yang tidak benar, prinsip-prinsip yang tidak baik yang kita bangun. Terlalu banyak hal-hal yang membuat kita semuanya tidak menghormati sahabat Tuhan.
Lalu banyak orang-orang yang bukan hanya tidak menghormati sahabat Tuhan, tetapi memang merampok dan menendang Tuhan dari unsur waktu spesial yang harusnya dibangun oleh manusia. Kalau kita menyadari sesuatu yang sangat penting, ketika Tuhan memberikan satu tantangan kepada orang Israel, bahkan kepada rohaniawan, mengapa mereka meremehkan sahabat Tuhan? Para rohaniawan yang tidak menghargai, tidak memberikan kualitas yang sangat luar biasa untuk mempersembahkan satu persiapan pelayanan kepada Tuhan yang hebat. Kepada jemaat-jemaat yang lebih sibuk mengurusi pekerjaannya, mengurusi keluarga dia, mengurusi refreshing dia, healing dia secara jasmani. Maka saya mau katakan satu kebenaran. Ada waktu kasih karunia langit yang tadinya itu terbuka akan menjadi tembaga bagi kita semua. Tertutup semua yang apa kita kerjakan tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Sampai sedemikankah? Betul Bapak. Allah itu memang kasih, tapi Allah itu juga berhubungan dengan yang namanya disiplin rohani. Dalam kasih itu juga ada penghukuman. Dalam kasih itu juga ada yang namanya disiplin. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semuanya mengikuti tantangan Tuhan. Waktu dia berkata kepada orang-orang Israel, termasuk para rohaniawan, pemimpin-pemimpin rohani, termasuk seperti saya, termasuk seperti Bapak Ibu semuanya. Sekarang dia berkata kepada kita semuanya, sekarang aku tantang kamu semuanya. Aku akan tunjukkan apakah orang fasik, apakah orang benar kita semua. Dan aku akan tunjukkan apakah kamu beribadah kepada Tuhan, kepada aku atau bukan. Aku akan tunjukkan perbedaannya. Nah, seharusnya pada waktu kita melihat sebuah tantangan ini, maka kita akan berkata, Tuhan, aku mengikuti tantanganmu. Aku ikut tantanganmu. Tapi bukan tantangan untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan. Tantangan untuk tidak kita menghargai hari Sabat Tuhan. Tapi tantangan untuk kita berkata, ya Tuhan, sekarang aku akan beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, bersabat bersama-sama dengan Engkau dalam perhentianmu, restmu Tuhan. Waktu itu kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang ajaib Tuhan dalam hidup kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mengatakan, kebanyakan kita berpikir bahwa waktu kita beribadah itu cukup bagi beribadah. Tapi sebenarnya ada hal yang paling malfunction, paling berbahaya, dan itu lebih dari orang yang berkata demikian, sudah saya tidak mau beribadah kepada Tuhan. Itu mungkin lebih jelas. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih mengkhianati Tuhan adalah ketika kita beribadah di sudi mati, tapi kita tidak menghargai, kita tidak menghormati, kita tidak melakukan dengan cara yang benar. Waktu kita beribadah, hati, pikiran tidak sama, tidak satu halaman dengan rohnya Tuhan, dengan hatinya Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inti dari Maliaki ini di dalam ayat yang ke-18 dia berkata demikian. Saya ingin tunjukkan kepada kamu semua kuasa dari sabat. Saya ingin tunjukkan kepada kalian semua kuasa dari ibadah. Saya tunjukkan kepada kalian semuanya kuasa dari berbakti kepada aku. Dan ini yang sebenarnya ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya, supaya kita bisa menikmati kekuatan kuasa dari ibadah itu, kekuatan kuasa dari sabat Tuhan, refresh, retreat, dekat dengan Tuhan. Ini yang saya ingin bagikan. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan mempelajari di Maliaki karena waktu terlalu singkat. Nanti persiapan saya, mari kita akan membuka di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 sampai 31. Karena pertanyaan ini mungkin akan menjadi satu perumpamaan pertanyaan kita. Apa yang ditanyakan oleh para murid ini juga pasti menjadi mewakili pertanyaan kita semuanya. Nah, kata mengikut Yesus itu juga dalam bahasa aslinya itu setara juga dengan kata namanya ibadah. Jadi kalau kita mengikuti Yesus berarti kita berbakti kepada kita, bersahabat dengan Dia. Saya ingin membaca di dalam Markus pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, bersahabat dengan Engkau, berbakti dengan Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, ya, rumah
saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan naga, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, dia akan menerima hidup yang kekal. Kemudian ditutup dengan sesuatu ayat yang mengerikan. Ayat itu berkata demikian. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini menjadi satu ayat yang bagi saya ini menjadi hal warning, peringatan yang sangat keras bagi kita semua. Nah, hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya, Bapak Ibu, untuk membahas. Jadi kalau demikian, kuasa sahabat Tuhan, kuasa berbakti kepada Tuhan, kuasa ibadah itu apa saja, Bapak Ibu? Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mempelajari dari Injil Markus pasal yang ke-10 ini, ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Yang pertama, Bapak Ibu, waktu Tuhan dia diberi pertanyaan oleh para muridnya yang mewakili pertanyaan kita semuanya. Kalau aku ibadah, kalau aku sabar, kalau aku mengikuti Tuhan, kalau aku melayani Tuhan, aku dapat apa? Dan Tuhan kemudian memberikan deskripsi sebuah janji-janji yang berkat yang akan kita terima semua. Yang pertama adalah Bapak Ibu, ketika kita ketika kita beribadah, ketika kita menghargai sahabat Tuhan, waktu-waktu berbakti kita kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, kamu akan menerima rumah. Nah, Bapak Ibu yang kasih di dalam rumah, kata rumah di sini bukan hanya berbicara tentang rumah dalam pengertian gedung. Kata rumah di sini bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan tembok, sesuatu yang kita tempati. Kata rumah di sini ternyata itu berhubungan dengan sesuatu yang berkaitan dengan masa depan. Pada waktu orang bekerja, pada waktu orang kemudian mengawali pekerjaan dia sukses, kemudian orang pasti akan ditanya, kira-kira apa sih menjadi cita-cita masa depan? Orang akan berpikir, saya ingin punya rumah. Rumahnya model begini, rumahnya warnanya begini, luasnya begini, isinya yang ada di dalamnya itu saya berharap seperti ini, desainnya seperti ini, berapa lantai, ini ada cita-cita dan masa depan saya. Jadi rumah itu ternyata merupakan satu bentuk dari sesuatu yang dikejar manusia, yaitu masa depan. Dan Tuhan berkata kepada kita semuanya, waktu engkau bersabar, waktu engkau berbakti, waktu engkau beribadah kepadaku, aku menyediakan sesuatu yang jauh dari sekedar rumah yang dalam bentuk gedung, tapi aku memberikan janji yaitu masa depan. Waktu kita bicara tentang masa depan, itu bukan bicara tentang rumah dalam bentuk gedung yang berupaya, yang berisi tentang sesuatu yang mungkin merupakan kebutuhan kita. Lebih jauh dari itu semuanya. Rumah itu berbicara tentang sesuatu yang berkualitas. Katakan masa depan itu sesuatu yang berkualitas. Bukan seperti gedung. Mungkin kita punya rumah, tetapi bisa tinggal di sana, tapi kita gelisah, kita takut, kita tidak menemukan damai, kita tidak menemukan sejahtera, kita tidak menemukan bahagia. Yang disebut masa depan adalah satu rumah yang menyajikan di sana sebuah relasi, sebuah hubungan, sebuah kebahagiaan, sebuah kepastian damai sejahtera, di mana ketakutan tidak ada, di mana semua sejahtera menyertai kita semuanya. Masa depan itulah yang diinginkan orang. Masa depan itulah yang dikejar orang. Masa depan itulah yang diharapkan orang. Masa depan itu yang membuat orang kemudian memiliki antusias. Masa depan itu yang membuat orang itu kemudian memiliki semangat. Masa depan itu yang membuat orang kemudian berkomitmen. Masa depan ini yang membuat orang bekerja begitu keras. Masa depan ini yang membuat orang itu berani melakukan banyak hal, sekalipun dia menghadapi penderitaan, sekalipun dia menghadapi kesulitan. Masa depan inilah. Dan Tuhan berkata kepada kita semua, kalau kau bersabar, kalau kau beribadah, kalau kau berbakti, aku menyediakan sebuah rumah, masa depan. Di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata demikian, di rumah Bapakku ada begitu banyak rumah, kalau tidak demikian aku tidak akan mengatakan. Kata rumah itu ternyata itu berhubungan dengan namanya kekekalan. Kata rumah itu ternyata berhubungan dengan dunia masa depan kita, bukan hanya dunia sekarang. Kata rumah itu ternyata berurusan dengan kekekalan yang memiliki kualitas yang jauh lebih berkualitas dari apa yang ada di dalam dunia ini. Waktu Tuhan berkata kepada kita semuanya yang diwakili oleh para muridnya, kalau kamu bertanya kepadaku apa yang diupah karena kau mengikut aku atau bersabar atau beribadah berbakti, saya ingin mengatakan kepada kamu satu hal yang penting.
Waktu kamu beribadah dan bersabat menghormati tempat-tempat di mana aku melakukan sebuah ibadah, maka kau akan menikmati janji masa depan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 katakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan masa depan yang cerah. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang masa depan, itu bukan hanya berhubungan tentang berkat secara jasmani, tapi itu berhubungan dengan hal-hal yang rohani, hal-hal yang kekal. Apa yang kita terima di dalam dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan masa depan di dalam kekekalan. Apa yang kita terima dalam dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan satu kekekalan, dengan satu yang bersifat rohani yang jauh lebih bermutu dari apa yang ada di dalam dunia ini. Banyak orang bisa kaya, Bapak Ibu. Banyak orang bisa memiliki harta. Banyak orang bisa memiliki rumah. Tapi belum tentu hatinya berkualitas. Belum tentu pikirannya berkualitas. Belum tentu kehidupannya berkualitas. Belum tentu damainya berkualitas. Belum tentu keharmonisannya berkualitas. Belum tentu karakternya berkualitas. Karena rumah atau berkat jasmani tidak berbanding lurus dengan pengembangan karakter. Tidak berbanding lurus kemudian dengan pengembangan pikiran. Tidak berbanding lurus dengan ketulusan. Tidak berbanding lurus dengan semua yang berkaitan dengan jasmani. Tapi kalau bicara tentang rumah Tuhan, masa depan yang dari Tuhan, itu berbanding lurus dengan karakternya Allah. Itu berbanding lurus dengan damainya Allah. Itu berbanding lurus dengan kekekalan Allah. Itu berbanding lurus dengan kesejahteraan, kebahagiaannya Allah. Dan Tuhan berkata kepada kita semua, waktu engkau berbakti dan bersama, aku memberikan jaminan masa depan. Sesuatu yang jauh lebih hebat dibandingkan apapun juga. Di Amsal pasal 23 ayat 18 katakan, karena masa depan itu sungguh ada bagi orang-orang yang benar, bagi orang-orang yang mencintai Tuhan, bagi orang yang bersabar, bagi orang yang beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Masa depan itu sungguh ada. Saya bisa melihat Bapak Ibu sebagai pendeta, dan waktu saya juga bermisi, saya melihat ada orang-orang yang mencintai Tuhan, beribadah, bersabar dengan orang yang tidak bersabar itu beda. Betul. Orang yang bersabar, berbakti, sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan itu buat naik, buat naik, buat naik, buat naik. Itu yang terjadi. Saya melihat begitu banyak orang-orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Oh, saya datang ke gereja. Anda datang ke gereja, kita datang ke gereja, itu belum menunjukkan bahwa kita bersabar. Kalau kita bersabar, terus kita hadir. Kalau saya datang ke gereja, saya beribadah. Tapi apakah hatimu kau persembahkan sama Tuhan? Apakah pikiran kau berikan kepada Tuhan? Apakah hari ini halaman pikiranmu, halaman rohmu, halaman jiwamu, halaman batinmu, halaman pikiranmu, halaman telingamu, halaman matamu, halaman tanganmu itu benar-benar tertuju pada firman Tuhan atau kepada HP? Maka itu menjadi satu hal yang paling penting poin. Mengapa banyak orang Kristen di gereja kelihatannya bersabar, tapi sebenarnya tidak bersabar? Tidak bersabar. Sebab mereka sebenarnya tidak satu halaman dengan ruang kudus Tuhan. Itu yang menyebabkan Tuhan juga marah kepada para imam. Kamu tidak melayani aku dengan kualitas. Kamu sepertinya mungkin melayani, tapi hatimu nggak ada, pikiranmu nggak ada, rohnya nggak ada. Dalam pelayanan ini nggak ada rohmu, nggak ada cintamu, nggak ada kasihmu. Untuk aku nggak ada. Kamu datang di tempat ini nggak ada rohmu, nggak ada baktimu, nggak ada jiwamu, nggak ada rohmu, nggak ada cintamu untuk aku. Ini yang membuat kita semuanya mengalami kegagalan, menerima janji dari Sabat, dari kuasa ibadah itu sendiri. Nah itu Bapak Ibu yang kemudian Tuhan berani tantang. Sekarang aku tantang kamu semua. Ayo kita bertanya. Aku yang benar atau kamu yang benar? Kamu yang sering meninggalkan tempat ibadah, kamu yang sering meninggalkan sabat Tuhan, kamu yang sering kali tidak menghormati sabat Tuhan, atau aku yang menjadi sabat itu sendiri. Dan orang-orang yang bersabat dengan aku akan aku tunjukkan, buktikan mana perbedaannya. Dia yang bersama dengan aku atau engkau yang tidak bersama dengan aku. Sudah pasti Bapak Ibu, jawabannya adalah waktu Tuhan tantang kita. Dan kalau kita bersama-sama dalam sabatnya Tuhan, maka janji masa depan itu akan betul-betul kita nikmati. Mengapa banyak orang-orang Kristen yang menikmati begitu
keturunannya, kehidupan dari anak-anaknya, kehidupan dari keluarganya merosot aja. Kenapa? Karena Sabat itu bukan hanya bicara kita hadir di sini. Karena Sabat itu bicara tentang perubahan dari pertemuan kita dengan Tuhan. Orang bersabat itu artinya orang itu menyamakan persepsi, menyamakan pikiran, menyamakan mulutnya, menyamakan hatinya, menyamakan visinya, menyamakan hidupnya dengan Tuhan. Jadi kalau orang itu bersabat keluar dari tempat ini, maka makin mengambil dia seperti Tuhan. Waktu dia difitnah, keluar tampilannya itu seperti Tuhan, mengampuni, memberkati, mendoakan. Waktu segala sesuatu diperlakukan dengan tidak adil, seperti Paulus berkata, maka mengapa kamu tidak mau sedikit pun diperlakukan dengan tidak adil? Sebab kita ini anak Allah. Kalau diperlakukan dengan tidak adil, jangan ngamuk, jangan ngomong, jangan beritakan sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena Yesus sudah kasih teladan. Dia diperlakukan dengan tidak adil, diadili dengan tidak adil, tidak ada pembela, tidak ada advokat. Tapi Yesus berdiam diri. Jadi kalau kita itu sahabatnya, se-channel dalam alamnya dengan Tuhan, maka representasi dari hidup kita itu adalah Tuhan. Itu yang menyebabkan kita bisa narik. Surga hanya bisa ditarik ketika orang itu memiliki keserupaan dalam Kristus. Semua logistik yang ada di dalam surga hanya bisa ditarik oleh orang-orang yang memiliki sahabat bersama-sama dengan Tuhan. Keluar dari gereja di tempat ini harusnya kita makin hari makin mengalami perubahan. Mulut kita hanya lebih kuat untuk menyatakan berkat, menyatakan syukur, menyatakan sesuatu yang baik. Hati kita itu bebas dari kebencian, bebas dari dendam, bebas dari sesuatu yang buruk. Dan kalau kita ngomong Tuhan, saya bersahabat, saya bersahabat, saya berbakti, keluar dari sini kita masih memiliki kebencian sama orang lain, maka Tuhan katakan itu yang tidak benar. Artinya walaupun kita bersahabat, walaupun kita beribadah, walaupun kita berbakti, tapi kita tidak berbakti. Makanya Paulus berkata orang-orang seperti itu mengingkari kuasa dari ibadah. Kenapa? Orang kalau bersahabat, berbakti, beribadah pada Tuhan, orang akan mengalami perubahan yang sangat besar dari kuasa ibadah. Jadi Yesus berkata kepada kita semua, kalau kita bersahabat, menghargai waktu-waktu kita beribadah dengan Tuhan, maka janji masa depan itu akan kita nikmati bersama-sama. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita berbicara rumah, itu bukan hanya sekedar bicara tentang masa depan. Rumah itu ternyata juga merupakan satu tempat perlindungan. Rumah itu bukan hanya bicara tentang masa depan, tapi di rumah itu kita mendapatkan begitu banyak rasa nyaman, rasa terlindung. Coba Bapak Ibu semuanya bangun rumah. Kalau Bapak Ibu bangun rumah kemudian tidak ada pintu, ya, tidak ada pintu atau tidak ada jendela, apa yang terjadi? Kita ketakutan. Yang disebut rumah itu berarti di sana juga ada jendela, ada pintu. Nah, kalau orang punya rumah tapi kemudian tidak ada pintu, tidak ada jendela, misalnya ditutup, ya itu bukan rumah, bikin kita mati secara sengaja. Tapi kalau ada rumah tapi kemudian ada rumah tapi nggak ada pintu, nggak ada jendela, orang juga tinggal takut. Apalagi kalau kita punya harta benda banyak, terus kemudian pintunya dibuka, nggak ada pintu, nggak ada jendela, ya itu sama saja membuka satu sinyal pencuri, perampok akan datang dalam hidup kita semuanya. Jadi rumah itu juga bicara tentang perlindungan. Waktu Tuhan berkata kepada kita semuanya, waktu kau bersabar, waktu kau beribadah, waktu kau berbakti kepada aku, maka perlindunganku akan turun atas hidupmu, perlindunganku turun atas anak-anakmu, perlindunganku turun atas bisnismu, perlindunganku juga turun atas kesehatan. Semua itu diturunkan perlindungannya. Makanya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, orang Kristen itu sebenarnya tidak perlu dia mengeluarkan energi, mengeluarkan kekuatan untuk membela atau untuk kemudian membuat dirinya itu sepertinya melawan pada waktu orang memusuhi dia atau melakukan sesuatu yang buruk. Kenapa? Kita nggak perlu melakukan dengan cara-cara duniawi. Kita tidak melakukan dengan cara-cara yang bukan caranya Tuhan. Kenapa? Karena kita ini terlindung. Kalau Tuhan melindungi kita semuanya, kalau benar kita menikmati perlindungan Tuhan, tidak ada satupun orang, walaupun dia fitnah kita, walaupun dia mungkin lakukan sesuatu yang buruk, kita kemudian terjungkal, tidak ada. Mengapa orang Kristen hatinya panas? Mengapa orang Kristen hatinya kemudian begitu sakit? Ya karena hatinya tidak dilindungi oleh Tuhan. Kenapa
dia bersabar karena dia dengar dengan firman. Input datang dari Tuhan, pikirannya dikuasai oleh firman Tuhan. Maka tidak peduli orang menyakiti apapun juga. Perlindungan yang datang dari Tuhan itu akan membentengi semua hal buruk, semua negatif, semua yang mengancam, yang membuat kita mengalami penurunan, tidak akan mempan pada kita sendiri. Dan itu sebenarnya dimiliki oleh orang Kristen. Maka Tuhan katakan, kau punya rumah. Rumah itu bukan hanya bicara tentang sesuatu yang gedung atau bicara tentang masa depan, tapi juga perlindungan. Kenapa orang-orang yang mencintai Tuhan yang lebih banyak berdoa, dia lebih kalem, lebih slow reaction. Jadi disakiti dia tenang aja. Bapak Ibu, ini yang harusnya nyata dalam diri kita semua. Saya kadang-kadang saya berpikir ulang tentang kekristenan kita. Dan berpikir ulang tentang kekristenan kita. Saya diberikan satu buku, ya judulnya itu Jokowi. Waktu saya baca banyak Jokowi, saya melihat Yesus, tampilan Yesus lebih banyak direpresentasikan itu dalam kehidupan Jokowi. Saya mulai coba pelajari buku itu, saya bilang betul, karena tahu dari bapakku, dalam masa-masa kecil Jokowi, dia lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang Kristen, lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang Katolik. Dia lebih banyak mendapatkan, mungkin dia bukan orang Kristen, tapi bagi saya dia orang Kristen, karena masukan dan input firman Tuhan itu, dan kemudian hidup dia lebih banyak kemudian merefleksikan dari apa yang ada pada Tuhan. Hatinya begitu banyak terlindungi oleh firman Tuhan, oleh sabda Tuhan, oleh Tuhan itu sendiri. Berapa banyak orang yang menyakiti Jokowi? Dari mulai 2014, bagaimana dia difitnah, dilakukan semua cara dibuat untuk menghancurkan, menyakiti, melukai. Tapi coba bagaimana reaksinya Jokowi? Slow reaction. Karena gak banyak balas, tidak ada apapun juga. Wah, itu keren sekali. Dan pantas kalau Jokowi itu kemudian dia betul-betul bisa merefleksikan. Kenapa? Ternyata memang alur pikiran dia, alur janji masa depan dia, itu memang dia kenal itu semuanya dari mulai kecil dalam relasi dia dengan orang-orang Kristen, dalam relasi dia dengan orang-orang percaya. Mungkin dia lihat sama seperti kita, tapi dia memelihara seperti ini. Ada satu kebiasaan Jokowi dari hari Sabtu Minggu itu, dia selalu melakukan puasa. Dia mendekatkan diri dia. Dan itu juga sabat. Waktu-waktu di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Pantas kalau hatinya terlindung, pantas kalau mulutnya terlindung, pantas kalau pikirannya terlindung, sehingga tidak ada orang yang bisa melukai dia, sehingga tidak ada orang yang bisa menyakiti dia, sehingga tidak ada orang yang bisa membuat hatinya panas kembali. Biasanya sebab Tuhan pelindung bagi kita semua. Dan kalau kita orang Kristen, kita beribadah, kita bersabar, kita berbakti, tapi kita tidak menunjukkan reaksi kita sama dengan Tuhan, berarti memang hati kita tidak terjaga, mulut kita tidak terjaga, pikiran kita terjaga. Dan kalau tidak terjaga, berarti sejatinya sabar kita adalah sabar yang setia, sia-sia. Saya berharap kita semuanya memahami. Dan Tuhan berkata kepada orang-orang Israel, kalau kau ingin bertanya tentang keuntungan bersahabat atau bersabar atau beribadah, keuntungannya ini. Inilah tandingannya bagi kita semua. Makanya Bapak, orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit yang berbahaya, itu justru karena hatinya, pikirannya, mulutnya, telinganya tidak terlindung oleh perlindungan dari Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia kehilangan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, waktu kita ditanya apa kuasa ibadah, salah satu kemudian yang dikatakan oleh Yesus berkata demikian, engkau akan mendapatkan 100 kali lipat bapak, ibu, saudara laki-laki, perempuan, dan anak. Tidak didapatkan di sana engkau akan mendapatkan suami 100? Ya. Engkau akan mendapatkan istri lagi 100 kali lipat? Enggak juga. Memang bukan itu yang dijanjikan Tuhan. Nah, apa artinya Tuhan? Dia berkata kepada kita semuanya, engkau akan dapat bapak, engkau akan dapat ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan anak itu 100 kali lipat. Ini tidak bicara tentang kita mendapatkan relasi atau keluarga-keluarga, bukan saja sebuah keluarga.
Tapi inti dari semua itu adalah kita mendapatkan yang namanya janji kasih sayang, janji satu relasi yang sangat kuat. Apa yang disebut dengan bapak, apa yang disebut dengan ibu, apa yang disebut dengan saudara laki-laki dan perempuan, itu bicara tentang keluarga. Waktu kita bicara tentang keluarga, di sana bicara tentang relasi, di sana bicara tentang hubungan, di sana bicara tentang kasih, di sana bicara tentang perhatian, di sana bicara tentang dukungan, di sana bicara tentang perawatan, di sana bicara tentang pemeliharaan, di sana bicara tentang bagaimana kita semuanya saling merangkul, saling membangun, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling berbagi, saling menolong. Tidak ada yang kekurangan, semuanya. Jadi Tuhan ngomong sama kita semuanya gini. Kalau kamu beribadah sama aku, kamu dapatkan aku. Kamu akan punya relasi dengan aku, punya hubungan dengan aku. Dan kalau kita punya relasi dengan Tuhan, itu akan jauh lebih memberikan spesialisasi, akan memberikan kepada kita semuanya lebih banyak kemudahan-kemudahan, lebih banyak. Misalnya Bapak Ibu tidak akan bisa datang di istana Presiden Jokowi kalau kita tidak memiliki relasi. Anaknya Jokowi akan jauh lebih mudah dibandingkan kita yang bukan anaknya, yang tidak memiliki relasi. Ya kalau kita mau bertemu dengan Jokowi, kita susah sekali. Nah kalau orang yang memiliki relasi dengan Jokowi, dia anaknya, istrinya atau cucunya, protokol-protokol istana itu mungkin akan dikesampingkan. Dan Tuhan berkata kepada kita semuanya, kalau kamu beribadah, bersabar, kalau kamu berbakti kepadaku, kau punya relasi dengan aku. Engkau punya relasi dengan Bapa. Nah kalau kamu punya relasi dengan Bapa, segala sesuatu menjadi spesial tentang aku, tentang berkatku, tentang perlindunganku, tentang damai, itu spesial, kau nikmati. Dan kamu sebenarnya gak perlu minta, tinggal ambil. Karena kamu anak, bukan budak. Karena kamu anak, kamu bukan orang asing. Karena kamu anak, kamu bukan tetangga. Karena kamu anak, dan kamu bukan orang yang tidak memiliki relasi. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu, seringkali kita gagal menikmati karena kita tidak menempatkan Yesus itu menjadi relasi. Pernah enggak Bapak Ibu semuanya waktu hari Minggu Bapak Ibu berkata demikian, ini adalah hari di mana saya kangen. Ini adalah hari di mana saya rindu sama Tuhan. Setiap hari rasanya kita menantikan hari Minggu itu menjadi hari spesial kita. Pernah enggak itu ada dalam hidup kita semua? Waktu saya jatuh cinta pertama kali dengan Tuhan itu Bapak Ibu, saya nggak bisa bayangkan. Itu bukan waktu-waktu bagi saya yang sangat indah. Jangan pikir jarak gereja saya dengan rumah saya itu jauh. Ya, ada jam doa pagi sekolah, saya sekolah bangun itu jam 3, jam 3 saya ke pasar, setelah ke pasar saya masak, setelah itu kemudian jam 5 begitu saya kemudian mandi pakai pren sambil jalan gitu. Kemudian doa di gereja, ganti baju di gereja, itu saya lakukan. Dan setiap hari tidak ada waktu tidak di gereja. Itu adalah waktu di mana saya katakan, Tuhan, aku selalu rindu dan kangen di hadirat. Selama saya percaya sama Tuhan Yesus, tidak pernah saya lewat. Tidak doa pagi, tidak doa malam, tidak membaca firman, tidak ada waktu lewat. Itu adalah waktu di mana waktu spesial saya kangen, saya rindu sama Tuhan. Kalau orang punya relasi dengan Tuhan, orang itu pasti kangen. Orang yang tidak kangen adalah orang yang tidak punya relasi spesial, hubungan spesial dengan Tuhan. Kalau orang mudah meninggalkan gereja, kalau orang mudah tidak berbakti kepada Tuhan, kalau orang mudah tidak bersahabat dengan Tuhan, jangan-jangan memang kasih kita berkurang. Makanya kita pagi berkata kepada kita semuanya, kamu sudah terlalu dalam jatuh, karena cinta mula-mula sudah habis. Kenapa bisa habis? Jarak pertemuan-pertemuan yang berkurang, yang tidak dibangun, itu mengurangi. Ada yang orang yang cinta aja, kalau kamu tidak membangun kontinuitas, intens untuk bisa berkomunikasi, jarak tidak bertemu, itu yang bisa menguras rasa rindu rasakan. Jadi orang-orang yang jatuh cintanya itu LDR jauh. Kau jauh lebih banyak punya potensi untuk tergerus cinta kasih. Tapi kalau kita punya pertemuan, Bapak Ibu rutin, kita punya pertemuan terus-menerus, itu yang membuat kita sama menikmati. Banyak artis-artis Korea yang kaya raya luar biasa, tapi dia tidak memiliki relasi, tidak memiliki hubungan, baik dengan banyak orang, termasuk dengan Tuhan. Akhirnya
Tuhan berkata kepada kita semua, waktu kita memiliki sabat bersama-sama dengan Tuhan, waktu kita memiliki waktu ibadah, waktu berbakti kepada Tuhan, Tuhan katakan, engkau punya relasi dengan aku. Kalau engkau punya relasi dengan aku, maka cintaku dan cintamu makin kuat, kasihku dan kasihmu makin kuat, dan berkatmu tidak akan pernah berkurang dalam hidup kita semua. Mari camkan baik-baik. Jadi Tuhan pada waktu kita bersabat beribadah, Dia akan memberikan kepada kita semuanya relasi Dia sendiri dengan kita. Itu yang diminta-minta banyak orang. Dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru aja, itu menjadi bukti otentik. Waktu orang-orang berteriak, Tuhan, aku ingin bersama-sama dengan Engkau. Tapi itu kemudian janji dipenuhi dalam Yesus Kristus. Dan yang terakhir, Bapak, kalau kita membaca kemudian di bagian Markus pasal 18 bagian akhir, Tuhan katakan demikian, kamu akan menerima 100 kali ladang. Apa yang dimaksud dengan ladang ini? Betul, mungkin ladang secara fisik itu adalah tempat di mana kita berkarya, tempat di mana kita membangun bisnis, tempat di mana kemudian membangun sebuah kehidupan, tempat yang bangun untuk kita memiliki sebuah survive untuk hidup. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, ladang ini juga bukan hanya berbicara tentang hal fisik. Semakin banyak ladang yang kita punyai, berarti wilayah kita luas. Semakin luas wilayah kita, maka otoritas kita makin kuat, makin luas. Saya begini, Bapak Ibu makin punya tanah di Cipanas ini, mungkin bisa menguasai separuh Cipanas ini. Kekuatan kita, wilayah kita, otoritas kita, kuasa kita makin besar. Nah, Tuhan berkata kepada kita semuanya, kalau kamu bersabar, kamu beribadah, kamu berbakti, maka otoritas yang ada di dalam hidupmu itu makin kuat. Dan ada satu pun yang bisa menaklukkan. Nah, ini yang disebut dengan namanya episteme. Kebilangan adalah debrikan. Ini yang disebut perluasan tapal batas wilayah kita, perluasan tapal batas otoritas kekuasaan kita semuanya. Nah, kalau kita tidak beribadah, ya cukup satu kotak. Kalau kita nggak akan berkembang, ya itu yang membuat kita tidak memiliki kuasa. Kenapa banyak orang Kristen kemudian tidak bisa mendapatkan mujizat demonstrasi kuasa? Ya karena memang mereka tidak memiliki kekuatan kuasa, karena jumlah wilayah dia terlalu kecil. Ya saya berkata demikian. Pancangkanlah patok-patokmu, kembangkanlah kemahmu itu ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang. Ini bukan hanya tentang berbicara tentang perluasan kapasitas, tapi ini juga bicara tentang perluasan wilayah. Bapak Ibu tahu nggak waktu Daud perang dengan Goliat? Waktu Daud perang dengan Goliat itu ada di atas. Nah, wilayah tapal batas Tuhan Israel itu, bagaimana caranya untuk menghancurkan Goliat? Daud memprovokasi supaya Goliat itu turun masuk dalam tapal batas wilayah kekuasaan Tuhan. Otoritasnya Daud yang diperluas oleh Tuhan. Begitu Goliat turun di tapal batasnya Tuhan, di tapal batasnya Daud, maka kekuatan itu sudah dirontok, sudah dihancurkan. Dan Daud kemudian hanya finishing saja dari kekuatan Allah yang telah merampok, menghabisi kekuatan dari Goliat. Jadi orang itu Bapak Ibu sebenarnya makin hari makin beribadah. Kenapa perkataannya berkuasa? Kenapa perkataan imannya itu selalu manggil, selalu memiliki tospan. Orang Jawa bilang begitu. Karena nyata orang kalau beribadah sama Tuhan, Tuhan katakan yang kau akan memiliki 100 kali lipat ada. Ini bicara tentang otoritas, ini bicara tentang wilayah, ini bicara tentang kekuasaan. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya betapa dalamnya ternyata. Waktu kita bicara tentang ibadah, waktu kita bicara tentang berbakti dan menghargai sahabat Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 dia katakan, dia kaya menjadi miskin supaya di dalamnya kita menjadi kaya. Dan kata kaya ini bukan hanya bicara jasmani. Kata kaya ini bicara tentang kamu punya otoritas. Kalau kamu kaya, kamu bisa perintah siapapun juga. Kamu bisa perintah. Ada orang kaya Bapak Ibu, ya orang kaya, ya dia bodoh. Waktu datang orang katakan, kamu tambah, kamu gak bisa, jadi kamu orang bodoh. Dan orang kaya ini berkata demikian, saya mungkin bodoh, tapi saya bisa membawa orang-orang yang lebih pintar dari kamu, dan gaji saya bayar hanya untuk jawab, jadi saya tidak perlu bayar. Jadi
saya tidak perlu untuk menjawab pertanyaan. Biar orang yang saya bayar itu yang jawab. Semakin kita kaya, semakin banyak yang Anda bisa lakukan. Semakin kita kaya, semakin banyak kekuatan kuasa otoritas. Makanya Alkitab Amsal bilang begini, sahabat orang kaya itu banyak. Benar. Kenapa? Karena dia punya otoritas, dia punya kuasa. Maka Tuhan katakan demikian. Kenapa orang Kristen tidak memiliki kekuatan? Dan bagaimana kamu punya otoritas? Bagaimana kamu punya kuasa? Orang kamu sendiri tidak memiliki relasi hubungan sahabat dengan Tuhan. Saya ngomong Bapak Ibu, saya bukan dari mulai saya perintisan. Dalam segala kekurangan saya tidak pernah berteriak, tapi saya ngomong sama Tuhan. Apa yang saya minta? Saya bilang, Tuhan saya minta ini. Itu betul. Berapa banyak orang-orang yang tidak punya anak, saya katakan, oke saya ambil doa puasa. Begitu saya berdoa, kemudian jadi. Memang bukan saya, tapi saya tahu bagian terkecil dari kekuatan otoritas Tuhan berikan sama saya. Ada berapa orang yang tadi mau mati Bapak Ibu, tapi kemudian Tuhan berikan otoritas itu dan orang itu menjadi hidup. Ada berapa banyak jawaban-jawaban doa. Ada begitu banyak juga mujizat-mujizat bersama dengan istri kami. Apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil, semua terjadi. Kenapa? Semakin kita bersabar, semakin kita beribadah, semakin kita betul-betul berbakti, semakin kapasitas otoritas wilayah kita makin kuat. Saya berharap ini yang terjadi. Bapak Ibu tahu Afrika itu untuk berdoa pagi aja jam 1 orang itu sudah bersama-sama mereka antri. Paul Yogicho dan gereja-gereja Korea untuk bisa beribadah doa pagi sekitar jam 4. Mereka harus juga berantri sampai jam 1. Sedemikian rupa. Kenapa? Karena orang-orang yang tahu mengambil otoritas, mereka akan menghargai jam-jam ibadah, jam-jam persekutuan dengan Tuhan, jam-jam sahabat dia dengan Tuhan. Saya berharap kita semuanya mulai menghargai. Jangan remehkan namanya ibadah. Jangan remehkan sabat. Alkitab sekali lagi Bapak Ibu mengatakan kepada kita semuanya sebagai penutup. Saya mengulang lagi dalam Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-25. Supaya kita sadar, Efes tahu cara kita menikmati berkat Tuhan itu dengan cara beribadah. Tapi dia hancurkan, dia bikin semuanya rusak sehingga kita tidak menikmati apa-apa. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh orang-orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan saling makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita semuanya mulai memikirkan ulang lagi. Bapak Ibu tahu, bukan hanya orang Cina yang memiliki satu hari raya baru. Orang-orang Yahudi juga memiliki hari raya baru. Kalau nggak salah namanya Rosh Hashanah. Tapi kalau orang-orang Chinese kan tidak. Tapi kalau orang-orang Yahudi namanya Rosh Hashanah. Waktu itu adalah waktu di mana hari tahun baru itu mereka bersama-sama dengan keluarganya dibawa lagi kepada Tuhan. Mereka beribadah. Mereka membangun sabat baru lagi dengan Tuhan. Nah, waktu itulah mereka akan menikmati pembaruan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hebat luar biasa. Ada banyak orang-orang Israel di tahun baru itu mereka membangun komitmen yang baru untuk mereka menghargai sabat Tuhan. Makanya orang Israel tidak pernah mau meninggalkan sabat. So mereka tahu waktu sabat itu adalah waktu diberkati oleh Tuhan. Dalam Ulangan perkatakan demikian. Beribadahlah kau kepada, maka aku akan memberkati air, aku akan memberkati roti, aku akan memberkati umur, aku akan memberkati masa depan. Tanpa kita bersabar dan menghormati sabat Tuhan, hanya nol yang kita terima. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Hari ini kami berterima kasih. Kami boleh mengasihi melayani Engkau. Kami boleh berbakti. Kami boleh beribadah. Kami boleh bersahabat dengan Engkau. Tuhan Allah kami, terima kasih. Teruslah Kau berkarya di tengah-tengah kami.
Biarlah firman-Mu mengerjakan sesuatu yang baru bagi kami. Terima kasih Pak. Ambil dikit. Sebab oleh Yesus diciptakan. Mari kita naikkan puji ini. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Tolong kami memperbaharui komitmen kami untuk kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami jika kami seringkali menganggap remeh, menyepelekan jam-jam ibadah, waktu-waktu di mana kami membangun relasi lebih intim dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami jika kami tidak beri telinga kami untuk mendengar, bahkan pada saat-saat ketika kami terlihat duduk di gereja beribadah, tapi kami tidak memberi hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk diubahkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja lebih banyak, kiranya kuasa Tuhan terus menguasai kami, menuntun kami, sebab kami mau melihat apa yang Tuhan janjikan bagi kami. Janji masa depan, janji perlindungan Tuhan, janji perlebaran segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau menikmatinya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Tuhan Engkau akan menyediakannya bagi kami ketika kami sungguh-sungguh berkomitmen beribadah sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati Pak Gem yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati, balas segala sesuatu yang sudah diberikan. Kiranya hikmat yang pada Tuhan terus Tuhan tambah-tambahkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Gembala boleh berdiri di depan. Jemaat silakan berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih Bapak Gembala telah melayani kami dengan firman. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Gembala telah melayani kami dengan firman. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.
silakan berdoa dahulu. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah terima firman, biar firman-Mu senantiasa tinggal di dalam hati kami, menerangi setiap langkah hidup kami, menuntun kami selalu jalan yang benar. Terima kasih buat firman. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Tuhan, kami akan memberi dengan hati yang bersukacita, bukan karena terpaksa, tetapi kami mengerti Tuhan, kami harus memberi apa yang kami terima, semua berasal dari Engkau, dan kami belajar memberi yang terbaik buat Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, baik kecil maupun besar, maupun yang belum dapat memberi. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan di dalam nama Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Salam Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta Jumat untuk minggu ini. Terima kasih buat pada Pak Agam atas firman-Nya buat layanan hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi yang pertama kali datang. Kayaknya ini kok lama semua. Yang baru masih pada imlek ya. Baik, terima kasih. Kemudian kegiatan gereja kembali akan berjalan dengan normal pada bulan Februari. Dan kita doakan untuk rencana rapat kerja lokal untuk mitra gembala bersama dengan gembala sidang. Kemudian hari Minggu ada acara Motekar di Bandung hari ini. Kemudian hari Senin sampai dengan Selasa 23 sampai 24 ada kunjungan dari Yayasan Jembatan Kasih dan juga ada misi luar negeri untuk kunjungan ke gereja-gereja lain. Dan kemudian pada hari Kamis tanggal 24 ada Natal Minga. Dan hari Senin tanggal 30 Natal KW. Kemudian hari Sabtu tanggal 4 Februari ada Natal Sosial Remaja Pemuda di Panti Asuhan Talita Kumi Sukabumi. Oke, pada yang ulang tahun bulan ini ada Saudara Vindi Yohanes dan Ananda Diola tanggal 28 dan tanggal 29 Januari yang akan datang. Untuk warta itu aja, mungkin ada tambahan juga. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan memaparkan beberapa hal yang akan kami lakukan nanti di tanggal 4 Februari nanti. Kami akan pergi ke Yayasan Kalipapung, tempatnya di Sukabumi. Itu adalah panti asuhan yang bergerak di bidang perawatan anak dari usia 1 sampai 18 tahun, bahkan di sana yang 20 tahun. Terus kegiatan kami di sana, kami akan ada melaksanakan kegiatan ibadah Natal. Lalu selain ibadah Natal, kami juga akan berinteraksi dengan teman-teman kami di sana. Kami akan melaksanakan kegiatan sharing, games, pembagian hadiah dan lain sebagainya. Untuk data yang diperlukan, kami pada dana yang sudah terkumpul pada sampai hari Minggu ini pertanggal 22 Januari adalah 1.200.000. Dana yang kami perlukan untuk tanggal 4 Februari nanti kurang lebih sebesar 3 juta rupiah. Jadi untuk Bapak Ibu yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan atau berbagi kasih dapat membantu mendoakan atau membantu menyumbang sehingga pelaksanaan Natal kami pada tanggal 4 Februari nanti berjalan dengan lancar. Hal-hal yang akan kami bawa nanti di tanggal 4 Februari antara lain untuk makanan berjumlah 70 box, itu termasuk makan dan minum. Terus kami bakalan membawa 40 bingkisan, 40 hadiah untuk anak-anak. Terus kami juga akan membawakan sembako untuk anak-anak di sana, untuk panti di sana. Dan juga apabila Bapak Ibu mempunyai barang baru seperti baju, tas, boneka atau barang bekas tapi masih layak digunakan, boleh dibagikan. Jika rindu untuk memberi untuk kebahagiaan anak-anak di sana, boleh menghubungi Yoel sendiri atau menghubungi pengurus ya, ada Excel, Scala ataupun Yaspis. Dan mungkin hanya sekian yang bisa Yoel sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada banyak baju-baju layak pakai yang kemarin itu dari relawan bencana. Sengaja belum saya bagi, kenapa? Ternyata memang ada beberapa bagian-bagian itu yang dibuang di sana. Yang saya berpikir beberapa ini baju itu nanti akan dibagi kerja di mana, di panti asuhan. Jadi saya minta nanti anak-anak remaja, semua yang anak remaja untuk pergi kemudian seleksi mana baju-baju yang bisa dipakai untuk anak-anak sana yang layak pakai ya, karena kita belum seleksi. Jadi saya berharap
saya pikir mubazir itu semuanya. Kalau tidak ada panti asuhan, saya mau bagikan juga di gereja-gereja kecil yang ada di Jawa. Saya sedang berkoordinasi dengan beberapa teman saya, gereja yang kecil yang memang terpelosok gitu ya. Biasanya paket-paket itu sangat dibutuhkan. Ya, itu saja. Terima kasih anak-anak teman saya. Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu hingga saat ini yang boleh kami rasakan Tuhan, terutama buat firman-Mu hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan pribadi kami boleh dibaharui kembali Tuhan dengan mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati kehidupannya sehari-hari, bila karya Tuhan makin nyata dalam kehidupannya Tuhan, dalam pelayanannya, dan nama-Mu boleh semakin dimuliakan Bapak. Bapak, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau mendoakan para pimpinan kami Bapak, mulai dari presiden sampai ke pejabat yang paling rendah, kiranya Kau memberkati mereka pribadi lepas pribadi, sehingga mereka boleh memerintah dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan itu semua demi kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Dan mereka boleh membawa bangsa dan negara kami ini menjadi negara yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kegiatan pelayanan gereja kami Tuhan. Biarlah kiranya Kau memberkati setiap pelayanan kami Tuhan. Kami mau kembalikan ini semua ke dalam tangan-Mu karena ini adalah pelayanan-Mu. Biarlah kiranya Kau memberkati sehingga apa yang kami kerjakan dalam pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat kerinduan kami Tuhan untuk mendapatkan memiliki gereja yang permanen Tuhan. Bila kiranya Kau memberkati rencana-rencana kami Tuhan, boleh merencanakan pembentukan panitia dan sponsor-sponsor kami Bapak. Biar kiranya memberkati satu persatu dari segala rencana kami Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami ini boleh Kau nyatakan dalam waktu dekat ini Bapak, sehingga semua pelayanan kami ini boleh menjadi lebih-lebih indah lagi Tuhan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Hotel Levinas Tuhan, tempat kami beribadah. Biar kiranya Kau memberkati setiap jajaran manajemen, mulai dari GM sampai dengan karyawan terendah di hotel ini Bapak. Kiranya Kau memberkati mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka ya Bapak. Dan juga memberkati keberadaan gereja kami di hotel ini Tuhan, sehingga boleh memberikan dampak yang baik bagi lingkungan di gereja, di hotel ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan kami mau berdoa juga buat ekonomi jemaat, terutama bagi jemaat yang mengalami pasca gempa Tuhan. Biarlah kiranya memberkati kami boleh menata kembali perekonomian kami Tuhan. Kami boleh memulai kehidupan kami lebih baik lagi Tuhan. Dan kami menantikan berkat di tahun 2023 ini Tuhan menjadi tahun yang penuh berkat, tahun kemenangan kami di dalam ekonomi kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami, biarlah kiranya Kamu berkatinya. Tapi sebelumnya Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak mendapat layak di hadapan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari keluarga yang dikasih dalam Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu dan rohmu kepada Bapa kita di surga, yang atasnya mengalirkan berkat-berkat rohani berkat jasmu. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita dan kutuk kita semua. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah dalam tubuh jiwa roh kita, karena kita menjadi mirip dengan Dia seperti gambar kami. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati suami, Tuhan memberkati istri, Tuhan memberkati anak-anak. Semua orang yang tinggal di dalam keluarga diberkati karena Engkau. Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuatnya menjadi berhasil. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunan. Tuhan memberkati kesehatan. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita. Kita bersama-sama dalam kekekalan cinta kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pulanglah dengan berkat rohani, berkat jasmani. Bagikan itu kepada orang lain.
supaya mereka melihat Yesus yang ada di dalam hidupmu. Dan beritakan Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.